Dari apa yang di segmen pertama itu Sambian jelaskan, saya bisa menangkap beberapa hal. Yang paling penting adalah tren sosial. Jadi terjadinya tren sosial di sana ya. Artinya adalah masyarakat media sosial atau pengguna media sosial itu lebih suka mencari kebutuhan informasi tidak dari sumber aslinya, tapi dari kelompok ataupun teman dekatnya yang sesuai pemahamannya atau ideologinya dengan mereka yang mereka anut. Kan seperti itu ya. Ya, ya. Ya. Terus bagaimana kita menyikapi hal semacam itu? Agar kita itu tidak condong ke kiri ya, tidak condong ke kanan ya. Ya, tentu sikap yang bisa kita ambil, tentu kita harus menjaga, istilah saya itu menjaga kewarasan. Jadi ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi terkadang ketika kita sudah sangat katakanlah fanatik gitu, fanatik terhadap satu pendapat, kita kemudian tidak ngotot dengan pendapat itu dan tidak mau membuka ruang dialog gitu. Nah, itu yang menyebabkan pecah, yang menyebabkan terjadi perpecahan. Dan ini ketika terjadi perpecahan di sosial media, maka bisa sangat berpengaruh ke dunia offline-nya gitu. Sangat berpengaruh. Ini saya ingin menunjukkan satu contoh, satu bukti nyata bahwa apa yang terjadi di sosial media itu akan sangat berpengaruh pada dunia offline. Kemarin di tahun 2019 ketika pengumuman pemenang pemilu Pak Jokowi, Pilpres itu kan pemerintah sampai men-down atau men-take down semua sosmed di Indonesia kan. Nah, itu kalau semisal sosmed tetap normal, maka akan semakin pecah karena masa untuk menggiring masa untuk berdemo itu kan menggunakan sosmed. Iya. Jadi sosmed pun dimatikan, akhirnya berimbas pada di dunia offline-nya itu lebih kondusif. Seandainya sosmed tidak di down, itu malah bisa sangat parah. Karena informasi-informasi itu, video, gambar, teks yang berkaitan dengan itu disebar melalui WA, Facebook, dan yang lainnya. Ya, jadi seandainya enggak begitu. Jadi dengan adanya sosmed itu ada semacam justifikasi baru terus ya. Iya. Wacana seseorang akan terus tergiring terus. Iya. Gitu. Yang orang itu ya yang pro dengan tahlil ya bagaimana selalu mencari dalil-dalil tahlil hingga semakin kuat. Dan yang anti tahlil yang membid'ahkan tahlil dan lain sebagainya maka dia dan semakin tidak suka terhadap. Iya. Pertarungannya salah satunya itu di meme. Iya. Maka akan saling bertarung, meme yang pro tahlil, yang kontra tahlil akan terus bertarung gitu. Nggak ada titik temunya nanti. Itu kalau kita sikap yang bisa kita ambil. Kita bisa ikut menjaga kewarasan, misal dengan harus ikut nimbrung terhadap perdebatan yang terjadi di sosial media untuk mengademkan suasana gitu. Kemudian juga sebagai akademisi mungkin sikap yang bisa kita ambil ya meneliti fenomena yang terjadi di sosmed itu. Dengan meneliti itu kan kita bisa paham mengapa itu terjadi dan siapa penyebabnya, tujuannya apa, pasti akan ketemu kalau kita menelitinya gitu. Intinya kita harus punya perspektif alternatif. Itu. Jangan hanya terkungkung dalam satu buku saja. Kita bisa keluar nanti hingga kita di luar kita bisa membaca mana sebenarnya apa tujuan dan orientasi daripada masing-masing kubu tersebut.
Ya, Tapi begini juga sih, kalau misal kita, karena terutama ya orang-orang yang Wahabi, ya saya juga memperhatikan itu sudah keterlaluan sebenarnya, sudah ya, keterlaluan menganggap apa ya, terlalu, ya sudah keterlaluan lah gitu intinya. Nah, ini kita juga bisa membuat semacam konten, ya konten tandingan untuk meluruskan pemahaman mereka gitu kan. Karena mereka, ini yang terbaru nih, Ustadz Evi Effendi, ya, dengar nggak? Itu kan pengikutnya sangat banyak toh. Kalau mereka bergerak semua di sosmed, wah bisa kacau itu pemahaman hadis yang keliru itu kan. Ya kita sebagai orang yang belajar, yang bisa mengakses teks aslinya, harus berusaha meluruskan gitu. jadi Jangan, jadi intinya nggak selamanya netral. tidak selamanya netral. Kalau misalnya memang Hmm. ada kesalahan, kita harus Uh, kembalikan pada teks ya, asli, pemahaman yang asli ya, ya. langsung ngambil sikap gitu. Ya, harus Begitu. diambil menuju sumber aslinya. Ya. Terus ini berkaitan dengan adanya pandemi karena juga Hmm. berkaitan dengan perkembangan media sosial sebagai wadah ataupun media baru, kemudian para pesantren-pesantren membuka kajian. Bagaimana Hmm. sikap Sambian? Dan banyak sekarang santri juga ataupun pesantren-pesantren yang membuka Hmm. kajian di Facebook, ada di Instagram dan lain sebagainya. Hmm. Saya sebagai seorang mahasiswa ya justru sangat senang sekali karena kitab-kitab yang sulit yang sulit dibaca kadang kan dikaji oleh para kiai kan. Iya, Jauhurul Maknun, Balaghah itu kan sulit, kemudian Al-Waraqat itu kalau kita cari di YouTube itu sudah lengkap pengajiannya. Itu iya, menjadi kesempatan yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Kemudian juga forum-forum Zoom seperti ini kan kadang mengundang tokoh-tokoh penting kan, dan iya, pasti banyak apa pengetahuan baru, pengetahuan yang penting yang bisa kita ambil dari situ. Kalau kita ikut seminarnya, bisa nanti seminarnya berbayar atau seminarnya di tempat yang jauh. Jadi iya. ya beruntung ini dalam dari segi pembelajaran sangat menguntungkan sekali. Harus mengambil kesempatan. Kalau punya memori besar, download semua itu pengajian-pengajian itu. Iya. Kan bisa diulang-ulang kan. Itu bisa bagus, bisa diingat terus. Jadi selain kita mengambil manfaat, berarti dengan terbukanya pesantren seperti membuka pengajian di media sosial kan setidaknya bisa mengimbangi seperti pengajian-pengajian Iya. orang-orang Wahabi di media Bisa ya sosial. secara mendasar bisa mengimbangi, tetapi karena ini bermain di dunia konten ya, kalau Iya, konten yang nggak menarik orang juga nggak melirik gitu. Dan ya harus kita akui orang-orang golongannya Ustadz Felix Shaw, Ustadz Hanan Ataki itu bagus, videografinya bagus dan menarik untuk ditonton. Nah, sedangkan iya, para kiai kan kadang cuma bermodal live iya. Kalau gitu kan. iya kalau kiai pesantren yang cuma seadanya. Iya, maka para santrinya harus membuat videografi yang bagus agar menarik untuk ditonton gitu. Iya. Ya karena di situ sih, kalau dari segi isi, Tidak ya saya rasa tidak akan kalah ya. uh, tidak akan kalah. Hanya kemasannya aja, videografinya aja yang perlu ditingkatkan lagi. Itu menurut saya. Iya. Hmm. Terus ini yang juga berkaitan dengan media sosial. Ya tanggapan Sambian ketika santri anggaplah secara spesifik ya khusus santri kemudian tidak berperan di media sosial. Bagaimana Hmm. media sosial? Kalau santri ya hanya diam saja. Padahal Hmm. kita tahu bahwasanya fenomena luar biasa. Tarung wacana di media sosial luar biasa. Hmm. Tapi kita hanya diam saja memperhatikan atau bahkan terpengaruh terhadap apa yang ada di media sosial. Sikap Ya, bijak santri sebenarnya seperti apa? karena kembali lagi ya, karena sosial media ini sangat berpengaruh ke kehidupan masyarakat di dunia offline, maka hal-hal yang secara ilmiah tidak beres, ya para santri harus harus masuk, harus membuat konten, baik gambar, video atau apapun itu yang
memberikan pemahaman yang lebih ilmiah, yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan ya kembali lagi kontennya harus bagus gitu. Harus bagus, editingnya harus bagus. Itu makanya sekarang kan sudah di mana? Di Instagram, di Facebook itu menjamur orang-orang mengiklankan e-course, kursus online, videografi, kursus online Corel Draw atau apa, Photoshop. Nah, itu bisa menjadi tempat untuk belajar para santri agar kontennya dikemas dengan kemasan yang lebih menarik. Jadi harus ikut ya, jangan kadang kan ya santri ya, anak kecil ya, si umur berapa kan main TikTok ya bukan nggak boleh, jadi harus diimbangi juga gitu dengan yang keagamaannya itu di sosial media. yang lebih ilmiah ya. Jadi bukan hanya kemudian terpengaruh tren negatif ini, tapi bagaimana tren positif itu juga dikembangkan di media sosial. Ya, karena ke depan ini sosial media akan perannya semakin besar. YouTube, apalagi YouTube. Ya. Itu TV sudah bersaing dengan YouTube kan. Konten-kontennya juga sudah bagus-bagus di YouTube. Bahkan televisi sekarang rata-rata sudah punya channel YouTube. Iya. Jadi tidak ada istilahnya tidak kayak dulu. Kita ketinggalan untuk nonton karena akan tayang di YouTube ada. Dari play. Tidak ada istilah ketinggalan. Pengaruhnya semakin besar dan perhatian manusia terhadap sosmed juga semakin besar dengan semakin canggihnya smartphone, akses ke internet semakin mudah, maka ya kayaknya sudah hukum alam ya, pasti di masa-masa yang akan datang semuanya akan berbasis sosmed gitu. Ya, terus ini mungkin yang paling terakhir ya Mbak. Pesan bagi pengguna media sosial. Oke. Ya, tentu karena bebas untuk menggunakan media sosial, mau untuk digunakan entertain ya boleh, mau digunakan untuk belajar ya boleh, ya selama itu minimal tidak mudorot, meskipun tidak bermanfaat minimal tidak mudorot itulah. Tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan orang lain, meskipun tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu. Jadi harus tetap bijak menggunakan sosial media. Ketika punya ide atau pemikiran, maka sampaikanlah di sosial media dengan cara yang baik lah gitu. Jangan pakai sumpah serapah, pakai istilah-istilah kafir atau apa, itu kurang baik. Ke mana? Pengaruhnya nanti ke offline lagi. Iya. Ke offline lagi. Karena banyak marah-marah. Iya, banyak kejadian apa-apa yang sudah dilakukan di sosmed berujung yang tidak diinginkan di offline. Ya. Itu untuk masyarakat umum. Kalau untuk akademisi, para pelajar, para mahasiswa, sosial media menjadi ladang yang sangat gurih sekali untuk diteliti. Saya sudah mungkin sudah pernah saya sampaikan ya. Saya ada jurnal. Saya ada terbit satu artikel jurnal, saya meneliti tentang resepsi penerimaan Al-Quran dalam suatu film yang tayang di YouTube. Mungkin nanti saya share linknya biar taruh di deskripsi YouTube-nya. Iya, biar dibaca oleh teman-teman. Ya, itu salah satu kesempatan yang bisa diambil oleh para mahasiswa. Jadi penelitian di Sambian itu di media sosial ya? Iya, di YouTube. Pembacaan. Di YouTube. Di YouTube. Sekarang sudah banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah, bahkan jurnal ilmiah internasional yang Scopus itu juga ada yang meneliti Facebook. Iya. Jadi ladang. Jadi bukan cuma field research, riset lapangan, riset offline, riset online pun juga sudah menjamur sekarang. Iya. Itu kesempatan yang bisa diambil untuk para akademisi.
Oke. Oke ya sudah. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima Mas kasih. Fahrudin Azhar. Semoga apa yang kita sharingkan, bincangkan, obrolkan pada kesempatan kali ini benar-benar memberikan manfaat pada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan dan menonton video atau channel YouTube ini. Kapan-kapan boleh lagi lah. Ya, kita lanjut lagi. Diskusi-diskusi yang lebih tematik. Karena saya punya beberapa ide yang ingin dilontarkan. Gitu. Ya, baik. Mantap. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Jadi materi ya. Oke, siap. Oke. Akhiran. Oke. Allah musta'an ila sayyidil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.